Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati DKM Masjid Baitur Rahman Baitur Rahim Al-Mukarram Ustaz Haji Hamzah, sejajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Sodik Bapak Haji Irman dan Bapak Ustaz Usmin. Yang saya hormati guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Musli Aziz, Kiai Haji Asep Saifullah MA, Kiai Haji Mardani Ismail, Ustaz Saiful Anwar, Ustaz Sarbini, Ustaz Sobian. Yang saya hormati alhamdulillah Bang Agus hadir. Ya, yang saya hormati Bapak Komarudin, orang tua kita Bapak Haji Sanusi. Yang saya hormati Bang Heru, tuan rumah ya. Yang saya hormati Bapak Aksep, semua jamaah Bang Ustaz Adi, semua jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Alhamdulillah kita sudah dapat ilmu yang mungkin pekerjaan kita ternyata luar biasa. Itu ada yang dikatakan haram tadi ya, musyrik ya. Iya, ternyata subhanallah. Musyrik, kalau sudah syirik musyrik kita berkaitan dengan perdukunan, Pak. Di Indonesia ini ada dua. Ada kahin dan arpun. Kahin itu yang bisa membaca hati manusia. Arpun itu yang mengetahui. Makanya subhanallah, perdukunan di Indonesia luar biasa. Makanya satu-satunya dukun yang boleh kita dekati dukun beranak doang. Iya, kalau dia luar biasa. Pertolongannya dokter aja kalah, Pak. Ya coba bayangkan kalau kita di masyarakat, kalau dokter bayi nyungsang pasti disesar. Kalau dia enggak, ngambil botol, ditiup botol. Iya, cobalah tanya dah. Subhanallah, itu bayi jadi bagus lagi. Lagi kata kalau bahasa orang Betawi subhanallah, bayi lahir habis diajanin, diperancain. Iya, bayi ditaruh di kasur, digebrak, buak di sebelah kidul. Ini sebelah belor, dibilang gitu. Kalau lu dari kidul pulang idul. Kalau dari kidul pulang ngalor, lu keder begitu. Jadi dari kecil tuh bayi diajarin tentang keder. Makanya nggak ada orang yang lahir di dukun tidak ada yang keder. Yang keder mah kita yang di dokter kali ya. Karena nggak diperancain baca. Nah ternyata kahin dan arpun ini subhanallah. Jadi kadang-kadang kita dalam masyarakat ketika kita habis kehilangan sesuatu, kita datang kepada orang ngakunya bukan guru spiritual. Bahasa kan begitu ya? Ini padahal dukun. Kan ciri pun luar biasa cirinya. Satu, katanya kalau perdukunan maaf, kukunya panjang-panjang. Iya, kumisnya luar biasa. Ada kumisnya gitu bamplang, luar biasa. Dan kalau baca doa, yang tahu dia doang. Gitu. Kalau rukyah mah kan diomongin, oh baca ayat kursinya jelas, Fatihah cuma gitu. Langsung cembur gitu. Ya, hati-hati, itu perdukunan. Dan dia bisa meramal. Oh subhanallah, rumah kamu di sana ya, depannya ada pun ringin katanya. Di belakangnya pun jambu. Tahu apa dia? Sampai itu subhanallah. Pak tahu Pak ini Pak Haji subhanallah. Tahu ya. Bahkan dia tadi penyimat. Saya lagi ziarah dampingin jamaah, ada satu orang subhanallah memang luar biasa Pak Haji. Saya dimana Ustaz, yuk kita makan sate gratis kata dia. Dia ikut dia tuh. Jadi dia ngobrol sama sate tuh ibu-ibu. Maaf Mbak, katanya Mbak punya suami sini ya. Kok Pak Haji tahu ya? Namanya disebut sama. Katanya lagi benar-benar nama janda sama, janda disebut juga subhanallah. Itu orang bikin percaya. Aduh kasih makan macam-macam kita. Maaf Bu, ya Ibu pakai celana merah ya. Kok tahu juga Pak Haji subhanallah apa begitu? Itu bener lah kejadian. Akhirnya kita subhanallah makan sate gratis. Iya, dukun itu ternyata subhanallah dia punya ilmu gituan. Kayaknya bingung Pak. Tuh ya, satu perdukunan itu ternyata subhanallah bisa tahu baik. Yang kedua bisa membaca hati manusia. Jadi kita bisa dibaca hati kita, Pak. Ya, lagi ada masalah apa dia tahu aja. Beda lagi dengan orang yang punya mukasyafah ya, Pak, yang punya karomah beda. Ya, itu para kiai, para ulama ada yang begitu. Tapi ada ilmu perdukunan tadi, kahin dan arpun ini yang terjadi di kita. Subhanallah, kenapa? Di kita itu luar biasa, Pak. Indonesia itu yang namanya tayangan misteri, wah subhanallah. Dari kalangan atas sampai bawah. Sekarang kan teror pocong lagi rame. Iya, akhirnya rame pocong katanya. Akhirnya maling semua ternyata subhanallah.
Nah ternyata subhanallah, jadi ternyata ketika sudah yakin begitu, ketika kita datang kepada mereka, maka 40 hari sholat kita tidak diterima. Kalau kita datang ke prama, ke kahin, kita datang bertanya-tanya tentang sesuatu, maka ketika kita datang, maka percaya atau tidak percaya kita, maka sholat kita 40 hari tidak diterima. Na'udzubillah min jalik. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah sebagai hamba Allah, ternyata dengan ibadah yang terbaik ya tadi, dengan doa, dengan tahajud dan doa kita menjadi bekal kita untuk menuju perjalanan hidup yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kerukunan ramai menyesatkan. Ini gimana nih? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para asatid yang sama-sama kita hormati, Al-Ustadz Sarbini, Al-Ustadz Saiful Haji Hamzah, Almarhum Al-Maghfurlah, Al-Ustadz Syarifuddin, Al-Ustadz Muslim Abdul Aziz, Al-Ustadz Saifullah, DKM Masjid Jami Baitur Rahim, pimpinan Subuh Keliling Haji Suherman yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Usmin, seluruh jamaah insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pelaksanaan haji dan kurban. Itu semua tersimbol dalam 3 huruf TST. T yang pertama adalah taat. Buah dari ketaatan Nabi Ibrahim adalah manis. Buah ketaatan dari Siti Sarah Hajar adalah manis. Pertama Nabi Ibrahim, ketaatan luar biasa Pak. Begitu lama berumah tangga dengan Siti Sarah enggak dikaruniai anak, terus dia taat kepada Allah. Perintahnya dia laksanakan sambil berdoa di Muqaddasah, Rabbi habli. Terus dia berdoa. Terus dia berdoa. Terus dia ibadah, laksanakan ketaatan. Akhirnya buahnya manis. Siti Sarah sadar anak ternyata penting dalam rumah tangga. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh kawin lagi. Sampai direjeng, sampai diperedek kagak mau. Coba kalau bapak nggak direjeng dewek, saya yakin dah, pasti itu buah dari ketaatan. Yang kedua Siti Sarah, Siti Hajar, perintah hijrah dari Palestina ke tempat yang tandus. Sampai di lokasi ada perintah hijrah balik lagi. Ditinggal di tempat itu. Jangankan Alfamart, Indomaret, RTB belum ada. Ditinggal di situ dewek-dewek. Mana bayi masih merah. Suami pulang, ukurannya ngerok kalau bini kita mah. Ya, bang, siapa dimatiin ini kan begitu saudara. Dia mah enggak sahabat, dia tawakal. Dia taat pada suaminya. Apa yang terjadi? Sekarang manusia jutaan datang ke sana lewat Plaza Sumur jam-jam itu. Yang udah berangkat alhamdulillah, yang belum semoga tahun berikutnya bisa berangkat, amin ya robbal alamin. 7 menit lagi Ustaz Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad rasul mukarramun.
absen dari Ustaz Sofyan, Ustaz Albini, Ustaz Saiful Anwar, Pak Usmin, Ustaz Syarifuddin Nazikro, Ustaz Haji Muhammad Musli Hajiz, Bapak Haji Herman Pak Komodin, Bapak Haji Alam Syah, sehat ya Pak Haji ya. Alhamdulillah seluruh pengurus Masjid Baitur Rahim, jamaahnya dan seluruh jamaah Sumber Suling Az-Zikra rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kembali kita Sumber Suling Az-Zikra. Hampir tadi nggak ketemu ya, alhamdulillah ketemu sama Kiai Musli di jalan, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Hari ini hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu salah satu hari istimewa yang disebut oleh Rasulullah, namanya yaumun aklin wa surbin wa zikrullah, hari makan, hari minum ya, dan hari zikir. Kenapa disebut hari makan, hari minum? Kenapa disebut hari tasyrik? Itu berawal dari kalau di zaman Rasulullah SAW itu dulu kan belum ada kulkas, belum ada pendingin, jadi daging kurban, sapi, kambing, domba atau onta itu dijemur, jadi dendeng lah kira-kira gitu, supaya bertahan lama. Maka disebut dengan tasyrik, asalah saroko. Kemudian tasyrik itu dikatakan Rasulullah adalah disebut hari makan, hari minggu. Kenapa? Karena kita menikmati hidangan kurban. Makanya sunnah menikmati dengan kurban. Kita nikmati kambing, sate, ya, sop dan semua. Insya Allah di sini kayak itu. Alhamdulillah insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Dan haram berpuasa. Apapun alasannya diharamkan berpuasa. Puasa wajib, puasa sunnah, misalnya kodok nggak boleh. Puasa Senin Kamis tidak boleh. Puasa Daud juga tidak boleh. Haram hukumnya. Inilah indahnya. Sebagai apa? Bentuk syukur atas nikmat Allah. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Setelah berkurban, kita nikmati hidangan kurban itu. Ya, dan disunahkan takbir seperti tadi dilakukan, kita takbiran. Namanya takbir itu kan ada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Takbir muqayyad ba'da salatil maktubah, selesai salat wajib. Ya, ini terakhir nanti ba'da asar. Ya, maghrib sudah bukan hari tasyrik lagi, bulan Dzulhijjah. Kemudian disebut hari zikir. Kenapa hari zikir? Itu kita disunahkan bertakbir. Makanya kalimat zikir dengan syukur itu tidak terpisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian, bersyukurlah atas nikmatku, jangan sekali kalian kufur. Nah, karena itulah kita teladani, tadi sampaikan Ki Mardani, Nabi Ibrahim, teladani Nabi Ismail, kita teladani Siti Hajar. Begitu luar biasanya ya, keluarga yang luar biasa, sehingga sampai disebut Khalilullah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Kita pun selalu membaca sholawat dalam sholat tahiyat itu kan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena pentingnya kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban adalah satu-satunya. Haji juga begitu. Karena itulah mudah-mudahan ya hari tasyrik ini kita manfaatkan. Yang belum berkurban hari ini masih ada kesempatan berkurban, dan harga kambing bisa lebih murah. Ya kan? Kalau waktu Idul Adha mungkin 4-3 juta, sekarang bisa 2 juta, Pak. Jadi kalau Bapak yang belum kurban, kurbanlah sekarang. Minimal kurban perasaan. Kenapa kurban perasaan, Ustaz? Karena nggak bisa kawin lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman, jazakumullah khairan sampai kepada guru-guru kita yang mulia. Saatnya kita